Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar pecinta Sirah Indonesia? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Indonesia Sirah Institute. Hari ini kita akan melanjutkan episode yang kedua dari serial Sahabiyah. Kita masih akan menelusuri, mendalami kepribadian ibunda kita, Ibunda Khadijah. Sebetulnya tidak akan cukup waktu kita untuk menggali kemuliaan, keagungan beliau. Walaupun tentu saja tidak mudah bagi kita untuk menelusuri kedalaman dari keagungan yang dimiliki oleh ibunda kita, Ibunda Khadijah. Karena kita berjarak dengan waktu yang begitu jauh, 1500 tahun. Jarak yang cukup jauh juga. Lalu budaya yang berbeda, zaman yang berbeda. Tentu tidak mudah bagi kita untuk menghadirkan sosok yang mulia ini. Tetapi ta'aruf kita dengan batin. Karena kita punya iman, kita mengimani bahwa baginda Nabi Rasulullah SAW adalah utusan Allah, dan Ibunda Khadijah adalah istri beliau dan kesayangan beliau. Jadi kita menelusurinya dengan batin kita untuk menghadirkan sosok yang agung ini di hadapan kita, agar kita bisa meneladaninya, agar kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan beliau yang sungguh sangat mulia. Dari mana kita mau memulai lagi? Setelah kita berta'aruf dengan beliau, kita sudah tahu bahwa beliau memang dari keturunan yang terpilih. Ya, beliau Ibunda Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abul Uzza bin Qusay. Bagi sahabat yang sudah belajar sirah pasti tahu bahwa ini adalah keturunan yang mulia, yaitu Quraisy. Quraisy adalah kabilah yang terbaik dari Mudhar. Lalu ketika kita menelusuri siapa suami beliau sebelum menikah dengan baginda Nabi Rasulullah SAW, itu adalah Atik, ya. Atik itu dari Bani Mahzum, juga suku Quraisy, dan Abu Halah. Abu Halah itu dari Bani Tamim. Bani Tamim ini bukan bagian dari Quraisy, ya, tetapi Bani Tamim adalah juga kabilah yang terbaik dari Mudhar, ya. Jadi Quraisy adalah kabilah terbaik dari Mudhar, sementara Tamim adalah kabilah terbaik dari Rabi'ah, ya. Tadi Mudhar juga, ya, Rabi'ah, ya. Jadi bisa kita bayangkan betapa mulianya kalau dari silsilahnya, ya. Tentu kita ingin juga menggali dari keutamaan beliau dari sisi-sisi yang lainnya, sehingga kita bisa meneladani beliau dan kita bisa menghormati, kita bisa memuliakan, kita bisa meneladani dari apa yang beliau wariskan untuk kita semua. Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau yang sangat terkenal, ya, yaitu kitab Asyar An-Nubala, beliau menuliskan keutamaan-keutamaan dari Ibunda Khadijah. Di antaranya yang pertama adalah tentang beliau dipanggil Ummul Mukminin. Ummul Mukminin adalah satu kehormatan, ya, karena Ummul Mukminin ini hanya disandang oleh para istri Nabi. Ya, tentu ini merupakan kemuliaan yang diberikan, disematkan dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan beliau juga Ummul Qasim, yaitu salah satu putra beliau itu adalah Al-Qasim, di mana Rasulullah SAW sendiri kan panggilannya adalah Abul Qasim,
Artinya Abul Qasim adalah Rasulullah adalah ayahnya Qasim. Nah, kalau ayahnya adalah Rasulullah, lantas ibunya itu siapa? Ibunya adalah Ibunda Khadijah. Jadi panggilan Abul Qasim, lalu ada seorang wanita yang dipanggil Ummul Qasim, ini juga merupakan kehormatan tersendiri tentunya ya. Dan beliau adalah Ummul Auladin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu dari putra putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya dari dua ini saja kemuliaan beliau itu sungguh tidak bisa ditandingi ya oleh siapapun gitu ya. Dan beliau adalah orang yang pertama masuk Islam, manusia pertama yang masuk Islam sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Dan beliau juga adalah wanita terbaik seluruh alam di zamannya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya, wanita yang terbaik sejagat raya gitu ya di zamannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kamu laminar rijal katsir, laki-laki yang sempurna itu banyak gitu, tetapi perempuan yang sempurna salah satunya adalah Ibu Khadijah. Ya, tidak banyak perempuan itu yang memiliki kesempurnaan, tetapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di antara wanita yang sempurna itu adalah Ibunda Khadijah ya. Imam Az-Zahabi juga menyebutkan bahwa Ibunda Khadijah itu memiliki kelebihan al-aqil ya. Beliau adalah orang yang cerdas. Akil bukan hanya berakal, tetapi bagaimana beliau mengolah akalnya ya, memiliki nalar yang kuat, memiliki kematangan, menjaga kehormatannya, dan beliau itu religius ya. Bahkan sudah disinggung di pertemuan sebelumnya, panggilan beliau adalah At-Thahirah ya. At-Thahirah artinya beliau adalah menjaga kehormatan dirinya, religius walaupun pada waktu itu belum turun risalah Islam ya, tapi kedekatan beliau adalah dengan sepupu yaitu Waraqah bin Naufal, di mana Waraqah bin Naufal ini adalah seorang rahib dalam artian bukan berarti beliau punya jamaat gitu ya, tapi rahib dalam artian beliau adalah cendekiawan gitu, yaitu yang mempelajari Taurat, mempelajari Injil, bukan hanya mengetahuinya, tapi Waraqah bin Naufal itu bahkan bisa menerjemahkan ya Taurat dan Injil ke dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, Ibunda Khadijah itu dekat sekali dengan Waraqah bin Naufal, sehingga nilai-nilai religius yang dimiliki oleh Waraqah bin Naufal ini juga menular kepada Ibunda Khadijah, karena Ibunda Khadijah sering bertanya kepada Waraqah bin Naufal, jadi menjadi teman diskusi. Karena memang Ibunda Khadijah itu bukan wanita biasa, bahkan di tengah kehidupan jahiliyah beliau panggilannya adalah At-Thahirah. Pernah beliau itu mendapatkan mimpi ya, mimpi, dan ini ketika beliau belum menikah dengan Rasulullah SAW, mimpi bahwa di rumah beliau itu ya, itu dimasuki oleh cahaya yang sangat terang benderang gitu. Nah, tentu mimpi ini menimbulkan tanda tanya pada diri Ibunda Khadijah gitu ya, sehingga beliau perlu berkonsultasi, maka beliau mendatangi Waraqah bin Naufal. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan gitu, itu beliau bertanyanya kepada Waraqah bin Naufal. Ini yang membuat beliau itu menjadi religius, menjaga fitrah ya, fitrah kemanusiaannya, menjaga akalnya, sehingga beliau itu terhormat bahkan di masa sebelum turunnya agama Islam ya. Bahkan juga Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau juga menggarisbawahi tentang bagaimana beliau ini digambarkan sebagai seorang wanita yang akil ya, wanita yang nalarnya sangat kuat itu ketika dakwah Rasulullah SAW itu artinya ketika Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul, beliau itu langsung beriman di hari pertama kerasulannya gitu ya. Jadi tanpa banyak diskusi, karena memang ya kalau kita melihat bagaimana Ibunda Khadijah sampai menikah dengan Rasulullah SAW ya,
Itu di antara yang membuat beliau memilih ya Muhammad muda ya, pada waktu usia Rasulullah SAW masih berusia 25 tahun, akhirnya Ibunda Khadijah ini juga memilih untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Ini juga dari kecerdasan akalnya ya, karena kalau kita mengenal di masa jahiliyah, di mana harta itu menjadi lambang kehormatan, kedermawanan itu menjadi lambang kehormatan, sehingga orang-orang Quraisy ya pada khususnya dan Jazirah Arab pada umumnya begitu mengejar kekayaan gitu. Ibunda Khadijah tidak memilih laki-laki Quraisy yang kaya raya, tapi memilih Rasulullah SAW yang pada waktu itu memang bukan dari golongan orang kaya, karena beliau diasuh oleh Abu Thalib, dan Abu Thalib itu bukan paman beliau yang kaya raya gitu ya. Nah, jadi kecerdasan beliau juga mengantarkan kepada perjodohan gitu, sehingga Ibunda Khadijah itu tidak merasa risih. Mungkin kalau diukur dengan hari ini ya, seorang wanita melamar laki-laki itu kalau dalam budaya kita agak bagaimana gitu ya, padahal sebetulnya juga nggak apa-apa, karena Ibunda Khadijah ketika memilih Rasulullah SAW itu juga berangkat dari kecerdasan beliau gitu, karena jiwa religiusnya, bahwa beliau tuh merindukan beliau fitrahnya yang terjaga itu merindukan sesuatu yang bisa memuaskan dahaga batinnya. Jadi ada kegelisahan beliau yang beliau juga tidak tahu gitu. Ini kegelisahan apa ya? Yang kedahagaan batin, rindu akan sesuatu yang karena risalah belum turun, beliau tidak tahu bahwa sebetulnya beliau itu merindukan risalah, itu kan tidak tahu gitu. Tetapi karena beliau tidak bisa menerima penyembahan berhala, beliau tidak pernah menyembah berhala, beliau juga tidak bisa menerima kezaliman yang marak di tengah jahiliyah, beliau juga tidak bisa menerima model-model pernikahan yang tidak terhormat, tapi itu juga terjadi di Jazirah Arab gitu ya. Nah, jadi ada dahaga batin ya, yang itu sebetulnya memang fitrah yang terjaga ya, fitrah terjaga yang dimana manusia itu kan memiliki potensi ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ketika melihat sosok Rasulullah SAW ya di saat muda ya, beliau itu kemudian apalagi sesudah beliau melaksanakan kerjasama dengan Rasulullah SAW ya, semakin yakin bahwa ini laki-laki yang luar biasa gitu ya. Apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dari kejujurannya, dari amanahnya gitu. Ini juga membuat penasaran dari Ibunda Khadijah, karena sebetulnya Ibunda Khadijah ini punya pengalaman ya, punya pengalaman ketika beliau sedang bertawaf ya di Ka'bah. Beliau itu suka bertawaf di Ka'bah dengan budak-budak beliau, dengan pembantu-pembantu beliau gitu ya. Tiba-tiba itu ada orang Yahudi berteriak gitu ya, "Wahai wanita-wanita Quraisy," gitu ya, "bersiap-siaplah kalian, akan turun kepada kalian seorang nabi. Ya, siap-siaplah kalian untuk menjadi istrinya," gitu. Sebetulnya ini agak mengganggu Ibunda Khadijah ya, teriakan ini gitu, dan beliau pun sempat mempertanyakan ini kepada Waraqah bin Naufal gitu ya. Jadi sebetulnya juga orang-orang Arab pada waktu itu, terutama dari ahli kitab, itu sebetulnya memang menanti-nanti turunnya seorang nabi, karena kalau menurut ahli kitab ya, mereka kan mendapatkan informasi dari Alkitab bahwa waktu itu memang saatnya turun nabi gitu ya. Jadi memang menanti-nanti kalau mereka, jadi sebetulnya desas-desus akan turunnya seorang nabi itu sudah menjadi isu gitu ya. Nah, jadi sebetulnya dari jiwa Ibunda Khadijah juga mencari-cari gitu, siapa gerangan ya, kalau nabi itu dari bangsa Arab, siapa gerangan gitu yang akan diangkat menjadi seorang nabi. Tentu jiwa religiusnya yang kuat pada dirinya Ibunda Khadijah pasti ingin membantu jika nabi itu turun gitu. Beliau ingin menjadi membantu dakwahnya dari nabi itu gitu. Sehingga ketika reputasi Rasulullah SAW itu dikenal oleh
bangsa Quraisy ya, terutama di Mekah itu. Yang Mekah itu kan tidak terlalu besar, berbeda dengan sekarang udah banyak bangunan. Kalau pada masa itu kan rumah-rumah hanya ada di sekitar Ka'bah gitu, dan rumah antara Ibunda Khadijah dengan Rasulullah SAW itu tidak terlalu jauh lah. Kalau teman-teman semuanya udah berangkat umroh atau haji kan, jarak antara Safa dan Marwah itu kan tidak jauh ya, kita bisa melaluinya, bisa jalan. Nah, itulah jarak rumah Rasulullah dengan rumah Ibunda Khadijah. Jadi sebetulnya ketika terjadi kontrak dagang antara Rasulullah dengan Ibunda Khadijah itu bukan pertemuan pertama, bukan perkenalan pertama, tapi sebelumnya memang Ibunda Khadijah ini sudah mengenal sosok Rasulullah SAW ya. Bagaimana di kota yang tidak terlalu besar ya, di tengah jahiliyah, ada sosok yang memiliki kemuliaan, keutamaan, akhlaknya yang mulia, jujur, amanah gitu ya. Pasti terkenal lah ya, kayak kalau di kalangan sahabat itu kan ada sosok yang namanya Mus'ab bin Umair ya. Walaupun Mus'ab bin Umair itu terkenal dengan gantengnya gitu ya. Ada Hindun yang terkenal gitu ya. Ada sosok-sosok yang terkenal lah. Ini Rasulullah SAW juga termasuk sosok yang dikenal gitu. Jadi ketika akhirnya Ibunda Khadijah memilih Rasulullah SAW itu menjadi suaminya ya, itu sebetulnya juga dari al-akil ya, bahwa beliau tuh memiliki kelebihan itu gitu. Dan beliau juga jiwanya yang sangat halus gitu ya, jiwanya yang sangat halus, yang sangat lembut ya. Itu ketika melihat ada sosok yang memiliki kebaikan-kebaikan itu pasti kan lebih sensitif gitu ya. Ini kok artinya begini, jiwa yang hanif, jiwa yang fitrahnya terjaga itu juga akan sensitif dengan nilai-nilai kebaikan ya, pasti akan menyukai hal-hal yang baik gitu. Karena kan Ibunda Khadijah itu dari panggilannya atau hiroh, kita bisa meyakini betapa beliau itu memiliki kelembutan, beliau itu memiliki sensitivitas terhadap kebaikan yang sangat tinggi. Jadi ketika melihat ada sosok yang memiliki kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, jadi sebetulnya wajar ketika beliau ingin menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai suami beliau gitu ya. Nah, jadi tentang al-akil ini ya, kita ingin memperdalam tentang ini karena saya juga berharap ya bahwa muslimah Indonesia itu pengen memiliki, saya bercita-cita gitu ya, bahwa muslimah Indonesia itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Karena kita sebagai madrasatul ula gitu ya, kita sebagai madrasatul ula itu memang ketika kita mendidik anak, ketika kita mendampingi suami, ketika kita menyelesaikan problem-problem keseharian, itu kan membutuhkan nalar yang kuat, kecerdasan, memiliki ilmu yang kuat gitu, logika-logika yang sehat gitu ya. Sehingga mudah-mudahan ya, dengan kita menampilkan sosok Ibunda Khadijah dari sisi karakter yang ini gitu, kita juga bisa meneladani ya beliau dari sisi kecerdasannya ya. Nah, juga ya, dari sifat inilah kita tahu betapa beliau itu sangat tegar dalam menghadapi ujian-ujian ketika menemani Rasulullah SAW berdakwah. Begitu kokoh kekuatannya ya. Kita tahu bagaimana perlawanan Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ya, bisa dibayangkan sosok Ibunda Khadijah yang sebelumnya adalah anak dari tokoh ya, anak dari kalangan orang kaya, tokoh di Quraisy gitu ya. Dan Rasulullah SAW juga keturunan dari tokoh Quraisy, tiba-tiba harus mendapatkan intimidasi gitu ya, mengalami pemboikotan, bahkan Ibunda Khadijah itu sampai tidak memiliki apa-apa gitu ya. Itu kan tidak mudah gitu loh, seseorang untuk memiliki keimanan yang sangat kokoh, kemiskinan bahkan dicaci maki gitu ya, kehormatannya dipreteli, itu tidak mempengaruhi loh gitu, keimanannya tetap kuat, tetap kokoh. Ini kalau bukan orang yang juga nalarnya juga sehat gitu, itu kan sulit gitu ya untuk bisa menerima seperti itu gitu. Nah, beliau ini dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat di dalam sejarah gitu ya,
kita juga mendapati Ibunda Khadijah itu tidak pernah hidupnya itu menyimpang dari kebenaran gitu ya. Bahkan beliau itu sepanjang ya sirah yang kita baca itu beliau tuh tidak pernah marah, kehilangan hartanya tidak pernah marah ya. Rasulullah SAW itu mencurahkan waktunya untuk berdakwah juga tidak pernah marah, karena kan itulah alasan beliau menikah dengan Rasulullah SAW kan, untuk menjadi pendukung kebenaran gitu ya. Beliau pun tidak pernah menyesal walaupun seluruh hartanya habis. Karena begini, ketika pemboikotan ya, kalau teman-teman pecinta sirah tuh sudah tahu ya, karena kita juga punya program Basyiroh juga yang sudah menjelaskan tentang pemboikotan ya. Nah, peristiwa pemboikotan itu kan kaum muslimin ya, pendukung dakwah Rasulullah ya, dengan seluruh keturunannya Bani Hashim ya, itu kan tidak boleh melakukan transaksi ya, tidak boleh jual beli, tidak boleh mendapatkan suplai logistik ya, suplai makanan. Bahkan keponakan Ibunda Khadijah itu ya, itu sampai sembunyi-sembunyi ya untuk mengantarkan kebutuhan gandum ya, dan makanan kepada Ibunda Khadijah gitu. Tetapi sebetulnya Ibunda Khadijah itu di awal-awal terjadi pemboikotan untuk Ibunda Khadijah mengeluarkan seluruh persediaan emasnya untuk disumbangkan, untuk bisa memberi makan kepada seluruh pendukung dakwah Rasulullah SAW. Karena yang diboikot pada waktu itu banyak, tidak hanya dari kaum muslimin kan, pokoknya semua yang Bani Hashim gitu ya, itu diboikot gitu ya. Itu Ibunda Khadijah seluruh emasnya, sampai ini Abu Bakar kan dipanggil ya oleh Ibu Khadijah untuk menjadi saksi. Abu Bakar, ya sini saksikan, aku menyerahkan seluruh emasku ini untuk dakwah, untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar ya, sampai ya saking tingginya itu timbunan emas yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah, saking tingginya itu Abu Bakar tidak bisa melihat di balik timbunan emas itu siapa yang berdiri gitu. Jadi berarti kan pengorbanannya luar biasa ya, emas yang dimiliki oleh beliau itu disumbangkan untuk dakwah. Tapi beliau tidak pernah mengadukan kepada Rasulullah, bahkan dari wajahnya tidak pernah menampakkan kekecewaan, kesedihan, penyesalan, marah karena dakwah, tidak pernah. Ya, itulah Rasulullah, itulah Ibunda Khadijah, itulah ibunda kita, itulah teladan kita. Bagaimana beliau mendukung dakwah Rasulullah SAW. Kita masih jauh ya dari punya kemampuan seperti itu ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa ya. Kita pun bisa, kita masih bisa menyumbangkan apa yang kita miliki ya untuk dakwah, agar risalah Islam ini bisa lebih dikenal, bisa lebih difahami oleh seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Kita bisa berbuat, kita bisa meneladani Ibunda Khadijah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki gitu ya. Nah, Ibnu Sa'ad ya, yang juga kita kenal ya, beliau adalah penulis sirah juga gitu. Beliau menggarisbawahi juga ya tentang kecerdasan Ibunda Khadijah itu terbukti apa ya, kata Ibnu Sa'ad, terbukti bahwa anak-anak Rasulullah SAW itu beriman semuanya. Ya, ini juga menggambarkan kecerdasan Ibunda Khadijah. Dan mereka putri-putri ya, karena kalau putranya kan udah wafat ya, putri-putrinya Ibunda Khadijah yang adalah putrinya Rasulullah SAW juga beriman di hari yang sama dengan Ibunda Khadijah, yaitu pada hari turunnya wahyu itu ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalah itu, pada hari itu juga beriman. Ini kan artinya adalah Ibunda Khadijah betul-betul madrasatul ula gitu loh untuk putrinya. Artinya beliau juga di dalam keluarga juga bisa membangun ketahanan keluarga yang kuat, yang kokoh gitu ya, sehingga begitu mudah gitu bagi beliau untuk mendakwahkan kebenaran. Kan tidak mudah ya itu menyampaikan adanya agama baru di tengah-tengah kehidupan musyrik ya, jahiliyah yang luar biasa gitu. Tetapi ya ini terbukti bahwa beliau sebagai seorang ibu juga memang ibu yang cerdas gitu ya. Jadi kekuatan nalar, kekuatan akal,
akal itu begitu penting bagi manusia ya. Karena modal Ibunda Khadijah untuk menjemput hidayah itu adalah kekuatan nalarnya. Kan tidak ada bimbingan, nggak ada wahyu gitu ya, nggak ada wahyu. Tapi Ibunda Khadijah bisa sampai kepada hidayah gitu. Itu karena kekuatan nalarnya, karena kekuatan akalnya beliau gitu ya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW bertahanut, ya, kok Ibunda Khadijah mendukung gitu ya. Nah, itu bukan sekali kan, dari tahun ke-38, 39 usia ya, dari usia Rasulullah 38 tahun, 39 tahun dan 40 tahun. 3 tahun berturut-turut Rasulullah itu bolak-balik ke Gua Hiro gitu. Kan Rasulullah dan Ibunda Khadijah itu kan pedagang gitu. Kok nggak merasa keberatan ya gitu ditinggal suaminya berhari-hari gitu ya. Karena Ibunda Khadijah juga merindukan yang sama seperti yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Apa sih gitu? Yaitu merindukan sebuah sistem yang bisa mengatur manusia untuk lepas dari jahiliyah gitu ya, sama-sama merindukan itu gitu. Jadi sangat mendukung Rasulullah, bahkan Ibunda Khadijah yang menyiapkan makanannya gitu, atau logistik apa kebutuhannya, kebutuhan Rasulullah selama beliau berada di Gua Hiro gitu. Artinya ini juga menjadi bukti bagi kita bahwa Ibunda Khadijah itu memang sangat cerdas ya. Makanya nanti mungkin kita ya akan membahas tentang bagaimana kehidupan pernikahan Ibunda Khadijah gitu ya, sampai ketika beliau wafat pun itu Rasulullah SAW selalu mengingatnya gitu ya, karena memang Ibunda Khadijah memiliki kelebihan yang luar biasa gitu ya. Nah, kita bisa mengambil contoh yang lebih nyata lagi ya, bagaimana kita melihat kecerdasan Rasulullah SAW itu adalah dalam peristiwa wahyu pertama, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Begitu beliau turun dari Gua Hiro, itu kan kita juga tahu ya, Rasulullah turun dalam keadaan panik ya. Tapi dihadapi oleh Ibunda Khadijah itu dengan sangat tenang gitu. Ibu-ibu yang hadir di studio, kebayang gak sih suami pulang dalam keadaan panik? Kalau kita gimana? Mas ada apa? Mas ada apa? Gitu ya. Ikut panik nggak? Ikut panik kan gitu. Itulah bedanya kita sama Ibunda Khadijah gitu. Ibunda Khadijah tuh menerima suaminya dengan sangat tenang. Ketika Rasulullah SAW mengatakan zamiluni, zamiluni, ya udah diselimuti ya. Dan enggak ditanya, mas ada apa sih mas? Enggak begitu ya, diselimuti dan dibiarkan sampai paniknya hilang dan menunggu sampai Rasulullah SAW menceritakan sendiri, tidak kepo bertanya sebelum Rasulullah SAW yang ingin menanyakan menjelaskan sendiri gitu. Ditunggu, lalu Rasulullah sudah tenang, baru beliau menceritakan apa yang terjadi, bertemu dengan siapa, bagaimana gitu, menceritakan. Rasulullah juga menceritakannya dengan penuh ketakutan, karena kan Rasulullah itu memang jiwanya sangat bersih, paling benci dengan yang namanya perdukunan. Jadi takut yang tadi datang itu di Gua Hiro adalah jin. Rasulullah kan tidak pernah kenalan dengan malaikat Jibril. Rasulullah kan tidak tahu gitu, itu apa ya yang datang kepadaku itu. Saya takut sekali Allah akan menghinakanku. Saya takut sekali kalau saya itu jadi temannya dukun gitu. Karena itu kan yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, dibenci juga oleh Ibunda Khadijah gitu. Tapi ketakutan, kekhawatiran dari Rasulullah SAW itu ditutup oleh Ibunda Khadijah dengan jawaban yang sangat cerdas. Ditutup sehingga ketakutan itu jadi tidak ada gitu ya. Karena apa? Karena Ibunda Khadijah punya data tentang suaminya. Hidup 15 tahun bersama Rasulullah SAW dalam pernikahan yang agung, dalam pernikahan yang mulia, ya, dalam kemapanan ekonomi gitu. Itu Ibunda Khadijah menjadi saksi bagaimana akhlak Rasulullah SAW selama
pernikahannya gitu. Sehingga Ibunda Khadijah berani mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalla, ya, la yuhzikallahu abadan, enggak mungkin, gak mungkin Allah itu akan menghinakanmu, ya, karena engkau tuh orang hebat, engkau tuh orang baik, gak mungkin. Aku yakin Allah yang maha penyayang itu tidak mungkin gitu. Dan ketika mengatakan kalla la yuhzikallahu abadan, Ibunda Khadijah punya argumen, punya data. Nah, kalau bukan orang cerdas, ya bagaimana berbicara sesuatu itu pasti nggak jelas argumennya. Tidak, kalau Ibunda Khadijah punya argumen. Beliau mengatakan ada 4 poin yang kita selalu ingat gitu ya. Apa perkataan Ibunda Khadijah kepada Rasulullah? Innaka la tasilur rahim. Allah nggak akan menyia-nyiakanmu karena engkau tuh orang yang selalu menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu kan hubungan yang ada hubungan rahim. Apakah hubungan rahim senenek, hubungan rahim ya sekakek, seibu. Ya Bani Hashim udah selesai lah sama Rasulullah ya silaturahmi. Karena kita tahu ya bahwa pada masa itu sistem qabilah itu begitu kuat, ya persaudaraan itu begitu kuat, dan Rasulullah SAW itu orang yang sangat gitu ya menghormati tentang hubungan kekeluargaan. Engkau orang yang menjaga, orang menolong, dan Rasulullah SAW ketika menjaga silaturahim itu bukan cuman say hello, telepon gitu. Kalau Rasulullah itu ya karena punya harta ya, dengan harta, silaturahminya itu dengan harta gitu ya. Dan poin kedua yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah itu adalah wa tahmilul kal gitu ya. Tahmilul kal, al-kal itu siapa? Tahmilul kal itu kan menanggung beban. Al-kal itu siapa? Al-kal itu adalah orang yang memiliki beban. Orang yang memiliki beban, orang punya hutang 100 juta. Kalau ada nggak ibu-ibu pernah orang datang kan? Ada orang datang, jangan 100 juta lah kebanyakan. Aduh, saya tuh punya hutang 10 juta gitu, saya mau minta tolong. Ya udah deh, saya bantu sedikit gitu. Saya 1 juta gitu. Kalau Rasulullah nggak begitu. Berapa hutangmu? 10 juta. Nih 10 juta gitu. Apa urusanmu gitu ya? Kayak misalnya ketika ibunda susunya ya kekeringan ya, ketika ibunda susunya kekeringan datang gitu ya, rumput nggak ada gitu, air tidak ada, kemudian kambingnya mati, diberi kambing 40 gitu ya. Jadi seperti itu yang selama ini Rasulullah SAW melakukan itu gitu, selalu menanggung beban orang lain gitu ya. Ini teladan juga ya bagi kita semuanya. Kemudian ada lagi poin yang disampaikan oleh beliau adalah watuksib al-ma'dum. Tuksib al-ma'dum itu adalah memberdayakan orang lain gitu ya, memberdayakan orang lain. Jadi mengupgrade orang. Misalnya ada orang pengangguran nih, saya nih nggak kerja nih gitu, ya udah kamu bisa apa, kamu punya kemampuan apa, di-upgrade oleh Rasulullah SAW. Itu pekerjaan selama 15 tahun hidup berumah tangga dengan Ibu Khadijah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah ya wa tuqrid dhaif. Rasulullah SAW adalah mempersilahkan rumah. Teman-teman udah pernah lihat belum sketsa rumah Ibunda Khadijah? Kan besar sekali kan rumah Ibunda Khadijah. Bagian depannya itu untuk jualan, kemudian ada ruang tamu yang besar, itu disitulah tamu ya yang yang sedang berkunjung itu dipersilahkan makan gitu ya, dan lain sebagainya, kebutuhannya dipenuhi itu. Dari alasan-alasan inilah menurut Ibunda Khadijah tidak mungkin orang sebaik ini tuh dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, sehingga Rasulullah yang tadi panik penuh dengan ketakutan ya, itu lalu ditutup gitu segala ketakutan, kepanikannya itu dengan kalimat Ibunda Khadijah yang sangat cerdas dan sangat argumentatif ini gitu ya. Dan tidak berhenti di situ ya. Maka Ibunda Khadijah menawarkan kepada Rasulullah SAW gitu.
Yuk kita bertanya kepada ahlinya, karena ini sesuatu yang baru bagi kita. Saya juga tidak bisa menjelaskan kepadamu apa yang terjadi padamu. Lebih baik kita tanyakan. Maka dibawalah ke rumahnya Warokoh bin Naufal gitu. Dan betul saja ternyata Warokoh bin Naufal itulah yang bisa menjelaskan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW dan siapa yang datang kepada Rasulullah SAW, yaitu malaikat Jibril, yaitu yang malaikat yang dulu juga pernah datang kepada Nabi Musa gitu ya. Nah, inilah beberapa sikap-sikap dari Ibunda Khadijah ya yang memberikan gambaran kepada kita bahwa seorang istri yang tentu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri Nabi itu bukan hanya cantik, karena kalau kecantikannya digambarkan Ibunda Khadijah itu cantik sekali gitu ya. Ibunda dia cantik sekali gitu, dari cerdas sekali, kaya sekali gitu ya. Itu tetapi juga yang lebih membuat kita perlu berpikir dan merenung adalah bahwa ternyata seorang istri yang kemudian disayang ya oleh suaminya, dicintai oleh suaminya, itu ternyata adalah beliau memiliki kecerdasan yang nalar yang sangat sehat, kecerdasan yang sangat kuat, logika dan argumen-argumennya juga yang yang sungguh sangat penuh dengan, artinya data-data yang beliau tangkap itu bisa menjadi argumen beliau ketika beliau menghadapi problem-problem yang berat ya di saat menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan dulu, dan kita masih di episode yang akan datang kita masih akan mengangkat sosok Ibunda Khadijah dari sisi yang lain ya, dari pernikahan beliau itu seperti apa gitu, sehingga kita bisa lebih banyak lagi mengambil pelajaran, mengambil keteladanan dari sosok yang mulia, sosok yang agung, yang istri yang pertama Rasulullah SAW, dan ketika menikah dengan Ibunda Khadijah hanya satu-satunya istri ya yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa lagi di serial berikutnya ya, masih tentang Ibunda Khadijah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.